Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Faiza dari kelas Kimia B dengan NIM 20030234058 dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal ilmiah asam borat. Yang pertama ada asam borat. Asam borat yang juga seringkali disebut sebagai hidrogen borat, asam borat, dan asam ortoborat merupakan senyawa monobasa Lewis boron lemah yang seringkali digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Senyawa ini memiliki rumus kimianya sendiri, yaitu H3BO3, dengan bentuk kristal tidak berwarna atau serbuk berwarna putih yang larut dengan air mendidih. Ketika dipanaskan, asam borat dapat dipanaskan hingga mencapai suhu lebih dari 170 derajat Celcius. Maka, asam borat akan mengalami terdehidrasi sehingga akan membentuk senyawa lain yaitu HbO2 atau asam metanoat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahaya apa saja yang terkandung dalam asam borat dan juga bagaimana cara mendeteksi asam borat dalam berbagai hal. Pengujian ini dilakukan dengan cara menginteraksikan antara asam borat dengan larutan NaOH melalui prosedur titrasi. Dengan kata kunci asam borat, indikator PP, H3BO3, dan lain-lain. Asam borat atau yang seringkali disalahartikan sebagai boraks, padahal kedua senyawa tersebut sangat berbeda meskipun hampir serupa. Boraks, asam boraks, dan juga ditambah dengan blank. Ketiganya tentu tidak asing di telinga kita. Pasalnya, ketiganya seringkali diperjualbelikan secara bebas di pasaran. Boraks, ataupun yang dikenal sebagai sodium borat, memiliki rumus kimianya sendiri. Sedangkan asam borat memiliki rumus kimianya sendiri yang juga berbeda dengan boraks. Boraks dalam jumlah sedikit ketika terkonsumsi maka akan berubah menjadi asam borat sehingga ketika terkena lambung. Sedangkan blank merupakan boraks tidak murni yang kerap kali diperjualbelikan di pasar tradisional. Asam borat juga memiliki sejumlah manfaat dalam hal pengobatan. Senyawa ini bekerja sebagai antiseptik ringan yang efektif dalam mengobati beberapa kondisi kulit seperti jerawat maupun ruam kulit ringan. Lantas, meskipun dapat digunakan sebagai antiseptik, boraks juga memiliki bahayanya tersendiri. Yang pertama, kalau asam borat terhirup. Yang pertama, ada paparan jangka pendeknya. Untuk jangka pendek, dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa, luka pada tenggorokan, dan batuk. Penyerapan pada membran mukosa menyebabkan efek sistematik sebagaimana halnya pada paparan tertelan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, pekerja yang terpapar debu dengan kadar 31 mg menunjukkan adanya atrofi dan subatrofi mukosa membran pernafasan. Jika terhirup dalam waktu lama yang dapat menimbulkan efek sebagaimana halnya pada paparan tertelan jangka panjang. Untuk tertelan, paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan mual, luka pada epigastrik, gastroenteritis, hemokranik disertai muntah darah dan diare, dan lain-lain. Untuk paparan jangka panjangnya,
Jika tertelan secara berulang, dapat mengakibatkan iritasi pada lambung dan usus disertai gangguan pencernaan, dan lain-lain. Ketiga, ada kontak dengan mata. Untuk jangka pendeknya, mata bisa iritasi. Sedangkan untuk jangka panjangnya, paparan berulang atau terus-menerus terhadap debu asam borat dapat menyebabkan radang, selaput, ikat mata, dan halu. Dan yang terakhir ada kontak dengan kulit. Untuk paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penyerapan pada kulit dapat mengakibatkan kematian loh. Menakutkan memang. Untuk paparan jangka panjangnya, kontak secara berulang atau terus-menerus dapat mengakibatkan dermatitis dan halusinasi penglihatan. Ada pula berita tentang hoax asam borat dan bagaimana cara mengenali dari situsnya. Berita hoax seringkali beredar melalui postingan seseorang melalui media Facebook maupun tersebar melalui podcast dari grup WhatsApp. Namun, kali ini beredar berita hoax yang menyebutkan bahwa tusuk gigi kunyit pendeteksi boraks temuan siswi SMA 3 Semarang. Akan tetapi, pesan dari media sosial tersebut langsung dibantah oleh pihak yang bersangkutan. Lutfia Adila, untuk mengonfirmasi hal itu, Dila masih seorang siswi SMA 3 Semarang pada saat itu. Namun kini Dila sudah menjadi mahasiswa teknik di UGM. Dari penuturan Dila, pesan berantai tersebut ada kemungkinan benar, namun untuk pesan yang mengatasnamakan siswi SMA 3 Semarang tersebut merupakan suatu kebohongan atau hoax. Ada pula cara memastikan kebenaran asam borat. Caranya dapat dilakukan dengan uji nyala api, namun untuk kali ini dilakukan pengujian dengan menggunakan titrasi, dengan melarutkan larutan asam borat yang ditambahkan dengan larutan indikator phenolphthalein atau indikator PP yang dititrasi menggunakan larutan NaOH cair yang berada dalam bulet. Untuk bahan yang digunakan dalam proses penentuan, yang pertama ada NaOH atau asam oksalat, yang ketiga ada H3BO3 atau asam borat, yang terakhir adalah indikator PP sebanyak 3 tetes. Untuk metode penentuannya yaitu yang digunakan metode titrasi. Antara lain, yang pertama adalah merangkai alat dengan benar, menghitung sebanyak 10 ml larutan asam borat, dan memindahkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet ukur. Dan yang ketiga, menambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer yang berisi asam oksalat. Menambahkan 3 tetes indikator PP atau phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer yang berisi dengan asam borat. Memindahkan larutan NaOH ke dalam buret, memulai proses titrasi dengan tangan kanan memutar keran buret secara perlahan, sedangkan tangan kiri memutar Erlenmeyer. Lantas, mencatat hasil titrasi, kemudian melepaskan alat dan membersihkannya, dan menaruh ke tempat semula. Untuk hasil dan bahasan, yang pertama ada visualisasi 3D asam oksalat. Senyawa asam borat memiliki bentuk segitiga datar dengan momen dipol 0. Pembuatan molekul ini dapat dilakukan dengan bantuan software dengan link tertera yang bertujuan untuk memvisualisasikan molekul dalam bentuk
3D-nya. Dan ada data dan grafik dari titrasi asam borat, bisa dilihat ya. Ada pula grafiknya. Sedangkan untuk analisis borat, berdasarkan hasil dari data yang didapatkan, reaksi dari penentuan asam borat yang didapatkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, untuk asam borat H3BO3 adalah asam lemah, dan reaksinya dengan natrium hidroksida dapat dilakukan dengan penambahan manitol yang berlebihan. Kompleks asam berat manitol yang terbentuk adalah asam kuat dengan persamaan reaksi seperti berikut. Dengan kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa asam borat merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus kimia H3PO3. Asam borat jika berbentuk padatan biasanya berbentuk kristal yang biasanya tidak berwarna, sedangkan jika tidak berbentuk padatan maka berbentuk serbuk putih yang gampang larut oleh air. Pada asam berat ini memiliki massa molar sebesar 61,83 gram mol, dengan titik lelehnya sebesar 170,9 derajat Celcius dan titik didihnya sebesar 300 derajat Celcius. Asam berat dapat digunakan sebagai pengobatan dalam mengatasi ruam kulit serta luka bakar ringan. Namun, asam borat juga memiliki banyak hal, bahkan jika digunakan memiliki banyak bahaya jika digunakan secara tidak bijak. Salah satunya adalah jika terkena mata secara berulang akan mengakibatkan radang selaput ikan mata. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.